Tapi dosa kepada manusia sehebat apapun Bapak berpuasa, iktikaf, kalau ada dendam dan benci kepada sesama, Allah tidak pernah terima. Minta maaflah, baru Allah akan maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi mana'ana bil iman wal islam thumma al ihsan. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-din al-qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Hadirin rahimakumullah, hari ini 1 Syawal dipastikan tidak ada satu orang muslim pun yang berpuasa. Tepat 1 Syawal ini diharamkan kita berpuasa dan disunahkan kita mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, membesarkan nama-nama Allah selepas maghrib sampai khatib naik minbar. Disyariatkan umat Islam mengucapkan walitukabbirullah ala ma hadakum. Kabbara yukabbir, masdarnya takbir, menjadi sebuah rutinitas dan diulang-ulang di dalam bahasa Indonesia takbiran. Serapan dari kata takbir, mengagungkan Allah karena kita sudah diberikan hidayah. Maka saat ini hadirin rahimakumullah, umat Islam kemudian saling mengucapkan sesuai dengan syariatnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Lanjutannya minal aidina wal faizin. Secara bahasa taqabbalallahu minna wa minkum fi'lun madhi yang di sana ada dibuang kalimat Allahumma karena mafhum menjadi satu doa, semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita Allah terima, sedekah kita Allah terima, qiyamul lail kita Allah terima, dan semuanya menjadi nilai yang berharga di mata Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tertentu. Siapa mereka? Para shaimin dan shaimat. Tidak cukup shaimin dan shaimat, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah menghitungkan mereka yang berpuasa jarfuth, berbuat kejahatan, yajhal. Hadirin rahimakumullah, singkatnya khatib ingin berbicara satu hal di kesempatan yang singkat ini. Kata minal aidina wal faizin adalah doa di dalam bahasa Arab, begitu indahnya bahasa Arab secara ilmu balaghah. Minal aidina wal faizin, Allah terima kita menjadi orang yang aidin, yang kembali. Ada ya'ud, id, kembali. Wal faizin, kemenangan. Minal aidin, menjadi sebuah orang yang kembali. Apa yang dikembalikan? Fitrahnya. Maka hari ini disebut dengan Idul Fitri,
kembali kepada fitrah manusia. Indonesia mengucap lebaran. Id adalah Id, fitri adalah fitri, dua kesatuan. Lebaran adalah lebaran, berbeda. Semua orang bisa merasakan lebaran, baik yang tak berpuasa. Tapi tidak semua orang mampu merasakan Id al-Fitri. Orang yang beriman lepas maghrib merasa kehilangan Ramadan. Orang yang tidak berpuasa beriman bergembira. Bukan bergembira karena sebuah kemenangan, bergembira lepas dari beban berpuasa. Orang yang sejati begitu datanglah bulan 1 Syawal, ditetapkan 1 Syawal, maka hatinya akan menangis sembari bibirnya sumringah tersenyum riang. Tapi hatinya menangis karena Id al-Fitri. Id adalah kembali. Semua bahasa mengatakan Id adalah kembali, maka konteksnya minal aidina. Yang kedua adalah idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih al-fitri, fitrah. Tentu kita tidak bisa menafsirkan sendiri. Kita harus merujuk kepada ulama-ulama yang muktabar, yang jelas sanad keilmuannya. Hampir semua ilmu tafsir, fitrah itu dikatakan adalah al-Islam, keislaman. Mari kita merujuk di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka dirikanlah wajhaka lid-dini hanifah, dirimu untuk menyembah agamamu, menegakkan Islam, agama yang lurus benar. Lanjutannya fitratullah, fitrahnya Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang difitrahkan kepada manusia. Dalam tafsir Al-Qurtubi, fitrah adalah al-Islam. Itu berarti Id al-Fitri kita kembali kepada Islam kita. 11 bulan kita diingatkan untuk kembali kepada Islam kita. Apakah 11 bulan kemarin kita sudah benar Islam kita? Maka konteksnya hanifah. Bulan suci Ramadan, ketika terlihat hilal, jadilah 1 Syawal 29. Tidak terlihat, baik hitungan hisab maupun ru'yah, digenapkan menjadi 30. Silahkan mereka yang menggunakan 29, ada imam. Silahkan mereka yang menggunakan 30, ada imam di sana. Yang salah adalah saling menyalahkan. Hadirin rahimakumullah, fitrahnya manusia tidak pernah saling menyalahkan. Ada 3 komponen fitrah manusia. Apa kekuatan umat Islam? Qala Mu'ad, umat Mu'ad kemudian menjawab, Thalathun, ada 3. Yang pertama al-ikhlas. Ikhlas. Ikhlas adalah fitrah. Ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi, ikhlas adalah fitrahnya manusia. Diyakinkan bahwa kita ini pernah hidup dulu, pernah bersaksi kepada Allah, bala syahidna. Hanya kemudian fitrahnya manusia dilahirkan dia lupa bahwa dia pernah mengucapkan dengan seikhlas-ikhlasnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kontaminasi kehidupan, manusia menjadi lupa fitrahnya sendiri. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk ikhlas, berpuasa. Tidak ada satu manusia pun yang tahu bahwa dia berpuasa kecuali zahirnya dia berpuasa. Namun bisa jadi sirnya dia tidak berpuasa. Ramadan mengajarkan kita ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, as-salah, salat. Ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi al-millah. Millah, agama yang lurus, yang benar, dan syariatnya adalah dengan salat. Ciri daripada Islam dengan non-Islam adalah salat. Salat. Maka untuk kemenangan fitrah manusia, setelah dia mengikhlaskan dirinya masuk ke dalam panji-panji Islam, dia mesti melakukan salat. Maka kemudian di bulan suci Ramadan, kita diajarkan, dianjurkan bagaimana menghidupi malam dengan qiyamul lail, memperbanyak salat.
Dan yang kedua membaca Al-Quran. Tidak ada amalan yang patut diperbanyak bulan suci Ramadan kecuali qiyamul lail, apalagi di 10 malam. Yang kedua membaca Al-Quran. Dan yang terakhir at-ta'ah, ketaatan. Ditafsirkan oleh Imam Qurtubi mengambil hadis Mu'adz ini, yang pertama 3 komponen ikhlas, salat dan taat. Apalah guna ikhlas kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Apalah guna salat kalau tidak ada ketaatan, tidak ada keikhlasan, tidak ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya? Maka hadirin rahimakumullah, kembalilah kepada fitrah kita. Sudah cukup 29 hari atau 30 hari kita digembleng bagaimana menghidupkan kembali kepada fitrah kita. Maka kemudian orang-orang yang beriman, inilah saatnya kita mengucapkan minal aidina wal faizin. Setelah kita paham fitrah kita adalah mengikhlaskan diri kita tunduk kepada Islam, melakukan ketaatan dengan salat, dan ruhnya adalah berbuat baik kepada sama. Tidak ada prasangka buruk, menghidupkan masjid, menghidupkan sekeliling dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan, maka timbullah al-ismah. Apa ismah? Taat. Menjaga sesama, menjaga diri, menjaga keluarga. Inilah disebut dengan fitrah. Maka wajar Nabi mengatakan anak tergantung orang tuanya, bersih atau tidak bersihnya, Islam atau tidak Islamnya, Majusi atau bukannya, Nasrani atau bukannya, semua tergantung kepada orang tuanya. Karena fitrahnya anak adalah bersih, tergantung kepada orang tuanya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kita sebagai orang tua, kembalikan fitrahnya seorang anak sebagai anak yang bersih. Jangan kotori mereka dengan adaran-adaran yang kotor. Hanifah. Hadirin rahimakumullah, inilah mana minal aidin. Setelah kita kembali kepada Islam kita, menegakkan salat kita, menghidupi lingkungan kita, terutama keluarga dan diri kita, barulah kita mengucapkan wal faizin. Kita menang melawan hawa nafsu kita. Karena puasa adalah benteng perisai. As-salat as-siyam junnah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. As-siyamu junnah fala yarfuth wala yajal. Puasa adalah benteng. Benteng dari apa? Jangan berbuat kebodohan. Wala yarfuth, jangan mencaci maki, jaga lisan agar anak kita tidak mencontoh generasi yang mencaci maki. Maka ketika kita sudah mampu membentengi siyamu junnah, yakinlah itu menjadi perisai daripada gangguan jin. Kalau sudah mampu menjadi perisai jin, maka yakinkah kita akan mendapatkan jannah? Fasyamu jannatun min jannatin ila jannatin. Puasa adalah perisai dari jin untuk kita menggapai jannah yang Allah sudah janjikan kepada kita. Barulah disebut dengan wal faizin. Setelah puasa menjadi fitrah kita minal aidin, menjaga kita, membentengi kita dari kemaksiatan, dari gangguan-gangguan jin, baik dari bangsa manusia dan jin, barulah kita akan mendapatkan jannahnya Allah, disebut dengan wal faizin. Hadirin rahimakumullah, qad aflaha man zakkaha. Alangkah merdekanya mereka, bergembiranya mereka yang mampu menghidupi Ramadan dengan kegembiraan ibadah, kesungguhan, ismah, ikhlas, salat dan ta'ah. Maka kemudian barulah kita mendapatkan wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi taqaddasat 'anil asbahi dhatuh wa tanaza'at 'an musyabahatil amthali sifatuh. Wahidun la min qillah wa mawjudun la min 'allah, bil birri ma'ruf wa bil ihsani mawsuf, ma'rufun bila ghayah wa mawsufun bila nihayah, awwalu bila ibtida wa akhiru bila intiha, la yunsabu ilaihi al banun kullul makhluqat tahta qahri 'azamatihi wa amruhu bainal kafi wan nun. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa, waj'alu 'idakum hadha yaumas surur wa yaumal 'id. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita merayakan
Idul Fitri, jadikan hari ini hari kegembiraan kita karena kita sudah mampu melawan hawa nafsu kita. Maka jadikan momentum Ramadan tetap ada. Biarkan berlalu bulan Ramadan, tapi semangat Ramadan tidak pernah terputus. Jika Ramadan mengajarkan kita menangis di tengah malam, rindu kepada Al-Quran, kepada sesama orang tua, jangan biarkan Ramadan yang hilang. Karena bisa jadi hilang kita, atau kita yang hilang di permukaan bumi. Maka doanya adalah jangan sampai Ramadan tahun ini tahun terakhir kita. Biarkan Allah panjangkan usia kita untuk menghadap Ramadan yang akan datang. Karena kita sendiri bisa menilai seberapa kuatnya kita beribadah. Pribadi kita masing-masing bisa menilai, sudahkah tahun ini kita sungguh-sungguh ismah, taat. Atau bisa jadi kita merasa malu meninggalkan Ramadan dengan kesia-siaan. Hadirin rahimakumullah, tidak ada kata yang paling mulia. Ibadah kita tahu masing-masing bagaimana salatnya kita. Salat kita pun baik 11 maupun 23 rakaat, belum tentu semua rakaat kita khusyuk kepada Allah. Sedekah kita tahu berapa banyak, dan di antara yang banyak dan sedikit itu kita tahu seberapa ikhlasnya kita, masing-masing kita. Salat malamnya kita tahu seberapa dahsyatnya kita atau malasnya kita, atau kita kusala Allah catatnya. Dan membaca Qur'annya kita tahu bagaimana malas dan rajinnya kita. Maka tambahlah itu semua, kekurangan itu semua. Doanya wa tamim taksirana ya Allah, sempurnakan kekurangan kami, adalah dengan kita meminta maaf sesama. Sehebat apapun amal ibadah kita, sebanyak apapun sedekah kita, semua menjadi sia-sia kalau di hati kita masih ada dengki sesama. Maka wajar ulama-ulama kita mengajarkan kita, moyang kita, sedari dulu apapun ibadah yang kita kerjakan akan sia-sia selama hati ada kesombongan kepada sesama, enggan meminta maaf. Maka momentum, kita perlu momentum. Minta maaf tidak terikat dengan waktu, betul. Tapi terkadang manusia butuh momentum seperti ini. Manusia butuh waktu di mana dia ingin meminta maaf, ada satu kegengsian, malu dan ego. Maka Idul Fitri dijadikan momentum untuk kita menurunkan keegoan kita. Manusia butuh momentum. Seperti manusia, kita orang beriman butuh momentum Ramadan 11 bulan. Padahal salat malam tidak perlu adanya Ramadan jika memang sadar. Padahal tidak perlu orang melakukan kebaikan, memperbanyak sedekah. Setiap hari harus sedekah. Hanya kemudian kita butuh momentum mengingatkan kembali. Maka Ramadan adalah riyadhah kita. Dan kemudian disyariatkanlah Ramadan agar kita melakukan ibadah. Efeknya adalah la'allakum tattaqun. Kita bertakwa, memiliki fi'il mudhari, future tense, akan datang 11 bulan setelah Ramadan. Semangat harus tetap ada. Maka kemudian sehebat apapun Ramadan kita, mintalah maaf. Dan maafkanlah saudara-saudara kita, terutama orang tua kita. Wadawil qurba, marilah kita hidupkan kembali semangat-semangat Islam. Dan tidak akan berarti kalau masih ada kedengkian dalam tubuh kita. Maka hadirin rahimakumullah, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Semoga Allah terima ibadah kita, puasa kita, salat kita, ngajinya kita. Tentu Allah tidak pernah menerima selama hati kita ada dengki dan dosa. Dosa kepada Allah istighfar berbanyak. Tapi dosa kepada manusia sehebat apapun Bapak berpuasa, iktikaf, kalau ada dendam dan benci kepada sesama, Allah tidak pernah terima. Minta maaflah, baru Allah akan maafkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai rukun khutbah kedua, mari kita berdoa untuk diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, khusus orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Orang-orang beriman, saudara-saudara fi anha'il buldan, di semua negeri ini, terutama negeri-negeri Islam, Allah bangkitkan kembali panji-panji Islam kita. 3 komponen, ikhlaskan para pejuang-pejuang Islam. Biarpun cobaan melanda kepada saudara-saudara kita, Allah hidupkan kembali milah salat kita. Hanya di Indonesia kita bisa merayakan saudara-saudara kita di Palestina, beratnya mereka salat.
Hadirin rahimakumullah, at-ta'ah, lanjutkan dengan ketaatan, yakni al-ismah, persatuan, persaudaraan kepada sesama. Biarkan saudara-saudara kita berjuang di sana dengan fisiknya, kita berjuang dengan doa kita. Mari sebagai rukun khutbah kedua, angkat tangan kita. Biarkan Allah gugurkan dengan amin-aminnya kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunna min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana bi jami'il afat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا رافع الدرجات ويا شافي الأمراض ويا مجيب الدعوات ويا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah, terimalah tadarus kami ya Allah, terimalah amal ibadah keluarga kami. Jadikan kami orang tua yang mampu mengembalikan fitrah anak-anak kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Sempurnakan ibadah puasa kami, sempurnakan ibadah salat kami, sempurnakan ibadah tadarus kami ya Allah, sempurnakan kalbu kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jika memang tangan ini tak mampu berjabat kepada saudara-saudara kami, jangan biarkan di hati kami ada kedengkian ya Allah. Jangan biarkan saudara-saudara kami ada kedengkian di antara kami ya Allah. Kami paham betul ya Allah betapa ampunan-Mu tak akan pernah Kau berikan kepada kami selama kami punya dosa, selama kami tidak memaafkan dan tidak mau minta maaf kepada sesama kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan jadikan Ramadan ini kesia-an kami ya Allah. Jangan Kau jadikan Ramadan ini akhir Ramadan kami ya Allah. Kembalikan kami kepada fitrah kami ya Allah, yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mampu mengucapkan kalimat ikhlas la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali-Mu ya Allah. Kami terlalu banyak lalai ya Allah. Kami tuhankan materi kami tuhankan dunia kami lupakan ibadah kepada-Mu ya Allah. Kami lupakan syariat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Kami lupakan Al-Quran-Mu ya Allah. Enggan kami menghafalnya, enggan kami membacanya ya Allah. Jadikanlah 11 setelah Ramadan kami semangat untuk beribadah kepada-Mu. Salat menghidupkan malam-Mu, bertadarus Al-Quran-Mu ya Allah. Jauhkan kami rasa kedengkian yang mampu menghancurkan semua kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum minal 'aidin wal faizin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.